Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita menyaksikan begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah alam dunia ini, ciptaan yang Allah berikan kepada kita yang begitu indah beserta isi-isinya. Alam dunia ini adalah tempat tinggal manusia, yang mana alam ini kalau kita lihat, kita pandang di sebelah saya, di belakang saya, semuanya di sekitar sini adalah alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia tidak bisa akan membuatnya. Kalau kita melihat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini baru sebagian kecil yang disaksikan oleh kita. Belum yang berada di atas planet-planet, di atas langit. Masih banyak lagi ciptaan Allah yang begitu indah. Kalaulah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, seharusnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah memberikan nikmat-nikmat yang sangat besar. Di antaranya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Ini banyak sekali manfaat buat kita semuanya untuk menyambung kehidupan sehari-hari kalaulah kita mau berpikir. Terkadang manusia ini banyak sekali daripada untuk selalu kurang dan kurang, merasa tidak cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukurlah kita akan ditambahkan kenikmatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan azab yang sangat pedih. A'udzubillah summa na'udzubillah. Ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sebelum diutusnya manusia ke alam dunia ini, sebelum diutusnya manusia untuk mengisi alam dunia ini, dulu alam dunia ini diciptakan diisi oleh bangsa malaikat, yang mana malaikat ini suruh diperintahkan sebagai khalifah pertama untuk mengisi alam dunia. Tapi alam dunia dalam keadaan sepi, tidak ada keramaian. Yang namanya malaikat diciptakan oleh Allah tidak diberikan nafsu, hanya diberikan akal. Sehingga apa? Sehingga tugasnya hanya beribadah, tidak mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, karena mereka tidak punya cita-cita dan harapan, hanya ibadah. Dan tugasnya zikir, yang tugasnya sholat terus sampai hari kiamat. Itulah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hanya untuk beribadah, tidak punya cita-cita dan harapan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan khalifah yang kedua. Siapa khalifah yang kedua? Yaitu bangsa jin. Ternyata bangsa jin diberikan amanah untuk menjaga, mengelola alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Justru Banul Jan, bangsa jin ini membuat kekacauan di alam dunia ini. Mereka mengadakan pertumpahan darah, berperang antara satu dengan yang lainnya. Bukan mendamaikan, bukan membuat kenyamanan di alam dunia ini. Justru yang kuat malah menindas kepada yang lemah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memindahkan mereka, mengutuslah yaitu manusia sebagai khalifah yang terakhir, khalifah yang ketiga. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk beribadah dan juga mengelola alam dunia ini. Khalifah yang ketiga ini disebut dengan manusia. Bangsa jin dipindahkan kemana? Ke lautan, ke gunung. Itulah tempat-tempat jin. Makanya tidak wajar kalau ada makhluk yang lain itu ada di rumah, makhluk gaib ada di rumah, mereka bukan tempatnya di situ, karena itulah tempat manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia adalah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini untuk mengelola bumi, mendiami bumi. Untuk apa?
untuk sebaik-baiknya, diambil dari manfaatnya, bukan membuat kerusakan. Jangan hanya mengambil manfaat lalu dirusak alam dunia ini. Justru harus melestarikan, menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Seperti banyak sekarang pepohonan, hutan-hutan ditebang karena untuk mengambil keuntungan, tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi bencana di mana-mana, banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Karena kenapa? Mereka hanya mengambil manfaatnya saja, tidak memikirkan, tidak melestarikan alam dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah, bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia ini bukan hanya untuk kita ambil manfaatnya saja, tapi dia harus bisa melestarikannya agar alam dunia ini selalu terjaga, agar alam dunia ini selalu lestari, agar manusia hidup di alam dunia ini bisa menjadi yang aman, nyaman, dan juga menghirup udara yang segar. Mudah-mudahan kita semuanya, apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat, di antaranya alam dunia ini, kita semuanya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu saja saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.